Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video kali ini kita akan melihat sebuah game dari Daniel Dubov melawan Jonas Bulbiere pada tahun 2019. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, saya menyarankan untuk segera menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru yang ada selanjutnya. Jonas Bulbiere memulai dengan E4, dijawab E5, lalu kuda F3. Setelah kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Daniel Dubov langsung mengusir gajah dengan A6. Setelah gajah mundur ke A4, kuda F6 berkembang. Setelah itu, putih rokade di sayap raja. Dan kemudian gajah E7. Hitam juga bersiap untuk rokade. Di langkah selanjutnya, Jonas membawa benteng di petak E1. Setelah itu, B5 menyerang gajah. Dan setelah gajah mundur ke B3, barulah Dubov rokade. Kemudian A4 menantang pertukaran pion, dan Daniel Dubov merespon dengan D5, menantang pertukaran pion yang ada di petak center. Setelah itu, pion makan pion menyerang kuda. Daniel Dubov membawa kuda pergi ke A5 menyerang gajah. Di posisi ini, putih tidak menyelamatkan gajah dan memilih mengambil pion gratis yang ada di petak E. Setelah itu, kuda makan gajah, lalu pion makan kuda. Daniel Dubov mendapatkan kompensasi berupa struktur pion putih yang mengalami kerusakan. Setelah itu, Dubov mempersiapkan gajah fianchetto. Putih langsung melangkah kuda C6 menyerang gajah dan juga menteri. Dengan demikian, gajah fianchetto harus dikorbankan untuk mengambil kuda. Setelah itu, pion makan gajah, lalu gajah C5. Di posisi ini kita bisa melihat bahwa Daniel Dubov kalah 2 pion. Namun, dia tidak gentar karena memiliki inisiatif dalam penyerangan. Perwira-perwira putih seluruhnya masih berada dalam kondisi yang sangat pasif. Putih mencoba memainkan D3, sebuah persiapan untuk mengeluarkan gajah petak gelap. Dan pada posisi inilah Daniel Dubov membuat langkah pengorbanan gajah makan pion, skak, dan juga menyerang benteng. Putih tentu saja perlu menganalisa langkah selanjutnya dengan baik. Kemudian, putih memilih untuk mengambil gajah. Setelah itu, menteri D4, skak. Selanjutnya, putih membuat sebuah kesalahan. Gajah E3 mencoba untuk mengusir menteri, akan tetapi Dubov langsung membalas dengan kuda G4, skak, dan menyerang gajah. Di posisi ini tentu saja putih tidak ingin kehilangan gajahnya secara cuma-cuma. Oleh karena itu raja ke F3 tetap menjaga gajah. Setelah kuda makan gajah, benteng makan kuda, lalu benteng A dipindahkan ke E8, mengancam akan melakukan skak dan mengambil benteng. Posisi ini adalah posisi yang penuh ancaman bagi keselamatan Raja Putih. Apabila menteri ke E1 dengan niat untuk melindungi benteng, maka setelah benteng makan benteng skak, menteri makan benteng, lalu menteri makan pion B2. Benteng putih akan hilang di langkah selanjutnya. Putih akan menang perwira karena unggul benteng melawan kuda. Jika benteng makan benteng, maka ada langkah benteng makan benteng mengancam melakukan skak di langkah selanjutnya. Apabila menteri mencoba ke D2 menjaga petak E3,
maka benteng E6. Setelah misalnya pion makan pion, akan dibalas dengan benteng F6 skak. Raja akan dipaksa pindah ke G3. Setelah itu menteri D6 skak. Raja dipaksa pindah ke H3. Setelah benteng ke H6 skak, raja dipaksa lari ke G4. Lalu benteng kembali ke G6 skak. Jika di posisi ini raja mundur ke H3 berharap untuk mendapatkan remis, maka menteri E6 skak. Setelah raja H4, menteri G4 skakmat. Kita kembali ke game sesungguhnya. Di posisi ini, memakan benteng hitam ataupun menjaga benteng dengan menteri bukanlah pilihan yang baik. Oleh karena itu, dia menarik mundur benteng ke E2 bermaksud untuk menjaga pion B2. Namun hal ini membiarkan menteri F6 skak. Raja dipaksa lari ke lajur G dan pindah ke G3. Setelah itu G5 mengancam akan melakukan skakmat dalam 2 langkah. Jika putih gegabah dan membuat kesalahan sebagai contoh benteng makan benteng, maka menteri F4 skak, raja harus pindah ke H3. Setelah itu menteri H4 skakmat. Pada game sesungguhnya, putih tentu saja mengetahui hal itu. Dia memainkan benteng ke F2, menyerang menteri, dan mencegah terjadinya skakmat. Selanjutnya, Daniel Dubov merespon dengan menteri D6, lagi-lagi skak. Setelah raja pindah ke H3, menteri H6 skak. Pada posisi ini, putih melarikan rajanya ke petak G4. Analisa komputer menunjukkan bahwa ini adalah skakmat dalam 4 langkah yang dimulai dengan F5 skak. Jika benteng makan pion, maka skakmat akan terjadi dengan menteri H4 skak. Setelah raja pindah ke F3, benteng makan benteng, skakmat. Atau apabila putih menolak untuk mengambil pion, misalnya dengan raja F3, maka menteri H5 skak. Setelah raja G3, menteri H4 skak, raja F3, dan menteri F4 skakmat. Kita kembali pada permainan sesungguhnya. Pada posisi ini, Daniel Dubov tidak memilih opsi F5. Dia memainkan menteri H4 skak. Sampai di sini putih langsung menyerah. Jika raja mundur ke F3 misalnya, maka akan dibalas dengan menteri F4 skakmat. Atau jika raja pindah ke F5, maka ini adalah skakmat dalam 6 langkah yang dimulai dengan menteri D4. Ancaman selanjutnya adalah benteng ke E5. Raja makan pion misalnya akan dibalas dengan H6 skak. Setelah raja menolak mengambil pion, misalnya pindah ke H5, maka benteng E5 skak. Raja makan pion, menteri H4 skak. Setelah menteri menutup skak, menteri makan menteri, skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.